Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita untuk sesi terakhir sebelum puasa. Puasa nanti biasanya kita libur 1 bulan puasa plus bonusnya Syawal. Saya tidak tahu nanti kita masuk lagi tanggal berapa, minggu keberapa Syawal. Ditunggu saja pengumumannya. Nunggu moodnya takmir dan mood saya. Enaknya dimulai kapan? Oke, malam ini kita ada di Imam Ghazali lagi. Tokoh idola. Menurut saya Ghazali paling sering kita angkat karena memang pikiran-pikirannya variatif. Enak dibahas untuk tema-tema tertentu, khususnya yang berbau praktis tapi agak dalam. Meskipun tidak terlalu sangat dalam seperti beberapa filosof sufi. Untuk level kita itu Ghazali sudah luar biasa. Sudah wow. Kita ngejar Ghazali juga agak berat. Tapi usahakan paling tidak ada banyak hal yang bisa kita kaji dari Ghazali. Dan saya tidak akan cerita banyak tentang setting biografisnya. Teman-teman pasti sudah akrab. Dan jujur saja, pasca Ghazali, menurut saya belum ada tokoh yang sekaliber Ghazali, yang menguasai hampir semua cabang Islamic Studies secara kritis. Meskipun nanti berakhir di tasawuf, seperti kita kaji kemarin di Al-Munqidh Minad Dhalal. Bagi yang buntu nyari tema skripsi apa tesis, itu biasanya lebih gampang kamu cari Ghazali saja. Tema apa saja ada. Risalah-risalahnya itu menyinggung hampir semua tema dalam kajian Islamic Studies. Coba dilihat di perpus-perpus kampus-kampus UIN, STAIN, IAIN itu. Nama Ghazali mesti paling sering muncul. Sabar menurut Ghazali, marah menurut Ghazali, nafsu menurut Ghazali. Tokoh paling laku untuk dikaji. Web khusus juga ada web khusus tentang Ghazali yang hampir semua penelitian, mulai disertasi, tesis, skripsi, tidak cuma orang Indonesia, orang luar juga yang membahas Ghazali dimuat di situ. Banyak diantaranya yang bisa di-download gratis. Itu kan enak bagi yang nulis tesis, pingin survei literatur, tinggal kamu download. Tidak harus capek-capek nyari. Itu antara lain kebesaran Ghazali hari ini. Jadi kalau beliau dikasih gelar Hujjatul Islam, itu bukan omong kosong. Jadi cukup seorang Ghazali untuk menunjukkan betapa tingginya sisi keilmuan Islam. Dialah hujjahnya Islam. Oke, ya untuk melahirkan seorang Ghazali butuh sosok-sosok yang tangguh dan berani. Yang jelas rajin baca, rajin nulis, rajin muhasabah, rajin tafakkur. Dan susah nyari yang kayak gitu hari ini. Hari ini orang pinter dikit aja sudah pingin ceramah.
sudah pingin ngasih tahu orang. Baru baca 1-2 kitab, pingin menyadarkan orang. Wong dia sendiri belum sadar. Ya contohnya saya. Ngerti sidik-sidik sudah mau ngasih tahu orang. Oke, dan yang kayak saya banyak, lebih parah juga banyak. Makanya ya bener memang balighu anni walau ayah. Cuma ya lihat konteks, lihat situasi. Oke, Ghazali itu yang jelas tema kita puasa. Banyak orang yang sekarang tidak heboh lagi ketika bulan Ramadan datang. Yang heboh saya lihat hanya TV dan Facebook dan WA. Itu pun karena kamu copy paste, ada satu orang bilang mohon maaf menjelang Ramadan, terus kamu share kemana-mana. Kata-katanya sama, saya punya hampir 23 grup itu isinya podo-podo. Ya, jadi ya memang agama Islam menyuruh kita senang dengan kedatangan Ramadan. Orang Jawa zaman dulu mengekspresikan senangnya dengan tradisi-tradisi. Di Jawa dikenal megengan. Megeng itu terjemahan bahasa Jawa dari kata-kata imsak. Menahan diri. Jadi megengan itu ya artinya menahan. Merayakan hari ketika kita diajari untuk menahan diri. Itu namanya megengan. Jadi ya dalilnya itu tadi, man fariha biduhuli Ramadan, siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, dan seterusnya. Jadi kalau ada yang bilang megengan itu bid'ah, ada dalilnya. Dalilnya apa? Mengekspresikan kesenangan. Ya meskipun kita sering lebih fokus ke bancaannya. Ya, cuma maunya itu. Seneng lah orang Jawa terus pakai tradisi biar senengnya lebih berlipat-lipat dengan segala macam atributnya, makan-makannya, sodakohnya, syukurannya, dan lain-lain. Jadi heboh lah, tidak apa-apa Ramadan ini datang. Banyak yang bilang ala pak puasa aja, sudah biasa kita puasa, sejak kecil sudah puasa, sudah dilatih untuk puasa Ramadan, jadi biasa-biasa aja. Iya, berarti level puasa kita memang masih di level itu. Harusnya kita wow, kita dapat momen bagus dari Allah. Saya membayangkan perintah puasa itu kayak mahasiswa disuruh bikin makalah. Disuruh bikin makalah itu kan kepentingan kita loh sebenarnya itu. Kita jadi pinter nulis, kita jadi baca-baca. Apalagi dosennya bilang wajib bikin makalah 15 halaman. Kita kan geruneng. Masa bikin orang capek aja, otoriter. Loh enggak, bikin makalah itu tidak untuk kepentingan dosennya, untuk kepentingan mahasiswa. Kalau kita nggak dipaksa bikin, kita nggak akan bikin. Itu puasa. Sama Allah wajib deh. Allah sangat ngerti apa manfaatnya puasa, lahir batin untuk hidup kita. Maka sama Allah dibikin wajib puasa. Karena kalau Allah bilang sunnah, boleh puasa, boleh enggak, kita tetap milih enggak puasa. Sama kayak mahasiswa, boleh bikin makalah, boleh nggak bikin. Insya Allah nggak bikin. Dan itu sayangnya Allah pada kita. Karena Allah ngerti apa manfaatnya puasa, maka wajib ya puasa. Dan Allah nggak butuh sebenarnya lapar dan haus kita. Butuhnya apa? Manfaat puasanya. Itu jadi analoginya kayak makan. Sebenarnya semua ibadah juga begitu. Allah nggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh, cuma kita tidak sadar, makanya sama Allah setengah dipaksa dengan hukum wajib ya gitu. Dan manfaatnya untuk kita. Kemarin kita ngerti apa manfaatnya haji. Sebelumnya kita ngerti apa maknanya sholat. Paling awal kita kenal Abdul Qadir Jailani, makna ibadah. Itu kan kita baru, oh iya ya berarti penting. Tidak ada yang diperintah Allah itu yang sia-sia. Cuma memang banyak di antara kita yang belum menangkap. Tapi jalani saja. Nanti kita rasakan sendiri manfaatnya. Puasa ini salah satu ibadah paling tua. Sejak
adanya manusia di banyak tafsir itu sudah ada perintah puasa. Ibadah paling tua itu kan 3. Puasa, korban, kemudian sholat. Sholat dalam arti ritual penyembahan tertentu. Mungkin tidak persis sama sholat kita, tapi setiap nabi pasti punya itu. Korban itu semacam persembahan. Apa yang dikorbankan untuk Allah. Sejak zaman Nabi Adam, Qabil dan Habil sudah ada korban. Zaman Nabi Adam juga sudah ada puasa. Konon puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu sudah dilakukan oleh Nabi Adam. 10 Muharram juga katanya Nabi Adam puasa, memperingati pertemuannya dengan Ibu Hawa di Arafah. Kemudian siapa lagi? Nabi Nuh juga puasa. Ketika terombang-ambing di lautan, umatnya disuruh puasa. Nabi Musa malah puasa 40 hari, yang nanti diperintahkan juga pada umatnya. Termasuk orang Yahudi itu ada tradisi puasa 40 hari dalam setahun. Meskipun nanti dikritik oleh Al-Quran karena orang Yahudi ini urik. Ya puasa 40 hari tapi harinya milih sendiri. Nah itu orang Yahudi. Nanti dalam tradisi Nasrani juga ada puasa. Di sebagian riwayat Nabi Isa itu ada kewajiban puasa setahun 50 hari malahan, tidak 40. Dan seterusnya. Jadi hampir semua nabi puasa. Nabi Yakub itu mempuasai anak-anaknya. Nabi Yusuf waktu di penjara juga puasa. Hampir semua nabi puasa. Filosof Plato itu puasa. Katanya Plato, obat jasmani rohani paling baik itu puasa. Sokrates juga nyuruh orang puasa. Katanya Sokrates, dalam diri kita, dalam diri manusia itu ada unsur penyembuh. Bantulah dirimu untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Jalannya antara lain puasa. Jadi mbahnya filosof aja poso. Masa kalian tidak puasa? Nah itu arahnya ke situ. Jadi mungkin kalian belum menangkap. Yang kalian tangkap sampai detik ini puasa itu ya lapar dan haus. Terus kalau sudah maghrib balas dendam. Ya, jadi cuma itu. Sebenarnya manfaatnya banyak. Ya antara lain nanti kita gali dari kitabnya Ghazali malam ini. Binatang juga kan banyak yang riwayatnya puasa. Yang paling terkenal kan kisahnya ulat yang jadi kepompong terus jadi kupu-kupu. Atau ayam yang puasa ketika dia mengerami telurnya 21 hari malahan. Apalagi ular, ketika dia ganti kulit dia harus puasa. Apalagi beruang kutub waktu hibernasi juga puasa. Apalagi ikan salmon waktu dia migrasi besar-besaran yang jaraknya bisa sampai 1000 mil itu dia harus puasa biar bisa gesit. Kalau nggak puasa dia nggak bisa gerak cepat, nggak bisa nututi teman-temannya. Maka puasa bareng-bareng terus nyebrang bareng-bareng. Itu ikan salmon. Tumbuhan juga puasa, jangan salah. Beberapa tumbuhan itu kalau dia ingin tetap hidup, dia harus mau menggugurkan daun-daunnya tertentu. Ketika dia bisa menggugurkan daun-daunnya itu, maka daun yang lain selamat. Itu kan sejenis puasa. Jadi tumbuhan, hewan, orang-orang masa lalu itu puasa. Apalagi manusia hari ini. Itu belum kalau puasa kita terjemahkan tidak sekedar puasa lahir, puasa batin. Puasa ngomong. Ya kan? Puasa internet, puasa HP itu banyak. Kalau mau. Dan jangan salah, puasa itu bisa jadi senjata. Orang demo kan ada yang mogok makan. Itu kan puasa. Saya demo Pak, mogok membaca, enggak bisa jadi senjata ternyata membaca. Yang bisa jadi senjata, puasa.
Saya demo Pak, mogok sholat, paling orang karepmu. Tapi begitu kamu mogok makan, orang akan panik. Dan itu dulu dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Gandhi itu kan senjatanya mogok makan. Jadi tahun 49 itu India kacau luar biasa. Orang Islam ngamuk, orang Hindu ngamuk. Indonesia hari ini masih untung, yang kelihatan ngamuk masih Islam saja. Kalau agama lain ngamuk, rusak kita. Dan bunuh-bunuhan habis-habisan. Saat itu Gandhi ini tokoh terkemuka, dihargai oleh Muslim, dan tokoh suci dalam agama Hindu. Makanya gelarnya Mahatma. Jiwa yang maha, jiwanya besar. Dan Gandhi deklarasi, saya tidak akan makan sebelum kalian berhenti bunuh-bunuhan. Dan akhirnya sukses. Puasanya Gandhi. Oke, itu salah satu contoh bahwa puasa bisa jadi senjata. Kalau nggak percaya, misalnya bapakmu ngirim uangnya kurang, terus kamu minta, Pak ini duitnya kurang, ya sudah itu habis-habisin, ya sudah saya tak puasa aja kalau gitu. Nggak tegel mesti bapakmu. Saya ndak makan lah saya, oh ndak tegel mesti bapakmu. Jadi jangan salah, puasa itu kelihatan pasif, tapi sebenarnya dia bisa aktif dan revolusioner. Oh, itu puasa. Oke, itu di antara yang perlu kita tahu dahsyatnya puasa. Maka gembiralah kita dapat momen. Alhamdulillah kita dipaksa oleh Allah untuk puasa. Ayo kita manfaatkan 1 bulan ke depan. Kita coba dapat apa kita dari puasa. Selama ini kan kita cuma dapat lapar dan haus sama komedi di TV-TV. Besok kita cari hasil yang lain, jajal. Minggu awal dulu saya ngomong, ayo kita bikin target-target individual aja. Janji sama diri kita sendiri. Ramadan kali ini Pak, misalnya saya mau khatam sekali, kemudian nulis 1 artikel yang bagus, ilmiah 1, kemudian itu target individual. Coba untuk dirinya sendiri. Ramadan kali ini Pak, tesis selesai, kemudian ngajinya beres, kemudian itu kan target spiritual juga. Janjinya sama dirinya sendiri. Nanti kalau sukses, kasih hadiah dirimu sendiri. Kalau gagal juga hukum dirimu sendiri. Kita kan jarang menerapkan ini ya. Kalau semester ini IP ku 3,5 ke atas, aku akan makan di restoran paling enak. Nah, itu ngasih hadiah dirinya sendiri. Tidak apa-apa kalau uangnya ada. Loh ya kalau nggak ada uangnya, ya masa kamu mau nekat. Jadi itu ngasih hadiah atau dihukum. Kalau IP ku di bawah 3 semester ini, HP off, tidak akan tak beliin pulsa 1 semester misalnya. Itu menghukum diri sendiri. Cuma yang konsisten. Latihan sukses itu diawali dari dirinya sendiri. Termasuk puasa. Saya tidak tahu sudah berapa Ramadan kalian janji mau khatam tapi tidak pernah khatam. Biasanya semangat hari pertama, kedua, ketiga, setelah itu wallahu a'lam bishawab. Ramadan ini ayo latihan, tantang lagi. Oke, kita lihat ya. Ini Ghazali dari Ihya Ulumuddin. Ada 1 bab yang kadang-kadang dibahas secara tersendiri, judulnya Asrorus Syam, rahasia puasa. Ada apa dengan rahasia puasa? Menurut Ghazali kita lihat. Tidak tebal, tidak banyak. Hanya kalau ditulis kecil-kecil, terus kertasnya luas, itu cuma 10 halaman. Cuma kalau diukur buku ya bisa 30-an halaman. Tentang Asrorus Syam, rahasia puasa. Yang pertama di bagian awal itu Ghazali ngomong makomnya puasa. Meskipun kata-kata makom tidak ada di situ. Jadi makom,
kedudukan puasa bagi umat Islam, katanya Ghazali, puasa itu seperempatnya iman. Jadi kalau kalian tidak puasa, kehilangan imanmu seperempat. Besar loh seperempat itu. Kenapa disimpulkan seperempat? Karena ada hadis yang bilang as-shaumu nisfus sobri. Puasa itu setengah dari sabar. Dan hadis yang lain bilang as-sobru nisful iman. Sabar itu setengahnya iman. Jadi sabar, puasa, iman itu tidak bisa dipisah. Kalau kita tidak sabar, kita kehilangan iman kita setengah. Ya silahkan dihitung hari ini kalian termasuk sabar apa enggak. Saudaramu, tetanggamu, sahabat-sahabatmu di WA, di YouTube, di Twitter, siapa yang tidak sabaran, siapa yang yang ngamuan, maka dia kehilangan setengah dari imannya. Imannya tinggal setengah. Itu kalau tidak puasa juga sudah nggak sabar, nggak puasa, imannya tinggal seperempat. Jadi as-shaumu nisfus sobri, as-sobru nisful iman. Puasa itu setengahnya sabar, dan sabar itu setengahnya iman. Orang beriman harusnya sabar. Dan di antara jalan untuk menemukan sabar itu puasa. Tidak cuma puasa lahir, tapi juga puasa batin. Sabar itu kan puasa batin. Kamu dicederai orang, dicaci maki orang, dizolimi orang, sabar. Itu kan puasa. Kalau kamu bales bisa. Kalau sekedar misuh kamu bisa lebih canggih. Cuma kan tidak usah lah. Itu kan puasa namanya. Kalau puasa lahir kan, kalau mau kamu bisa minum banyak tapi tidak minum. Kalau mau kamu bisa makan tapi nggak makan. Kalau puasa batin kan juga begitu. Kalau mau, kalau sekedar kamu dimaki orang, kalau sekedar maki-maki, bisa 3 kali lipat lebih dahsyat daripada dia. Cuma enggak. Itu kan sabar. Jadi seorang beriman, dia cirinya antara lain sabar. Dan orang bisa sabar itu adalah orang yang mau puasa. Orang yang tidak siap puasa biasanya tidak bisa sabar. Orang tidak puasa itu apa? Yos, pokoknya apa yang ada di hatinya diucapkan begitu saja. Apa yang diinginkan diraih begitu saja, tanpa mempertimbangkan positif negatifnya. Sabar itu kan bisa sabar dari dan juga sabar untuk. Sabar dari itu atas yang menimpa dirimu. Kalau sabar untuk itu ketika kalian melakukan sesuatu, kalau sabar untuk itu dalam agama namanya istiqomah. Tiap hari tak coba sholat duha, itu sabar untuk. Istiqomah terus sholat duha, sabar dijalani terus. Itu namanya sabar untuk melakukan sesuatu. Ada juga sabar dari, atas yang menimpa, atas yang kita alami, kita sabar. Orang harus punya kualitas sabar ini, tapi harus cerdas membedakan kapan menggunakan sabar dari dan kapan menggunakan sabar untuk. Berjuang itu bukan berarti tidak sabar, tapi sabar untuk. Biar aja Pak, IP saya 2, saya sabar aja. Bukan itu. Kalau IP-mu 2, sabarlah untuk belajar biar IP-mu 3 ke atas. Gitu loh. Kalau kamu lagi bokek, ya sabarlah untuk berusaha biar kamu dapat uang, kan itu. Awas keliru menerapkannya. Selama ini kamu kan pukul rata. Sabar itu berarti apa yang terjadi biar dapat jalan. Rumusnya bukan itu. Jadi sabar itu bisa dari sesuatu dan untuk sesuatu. Tapi untuk membedakan mana yang dari, mana yang untuk, kita butuh satu hal, namanya kebijaksanaan.
Dan kebijaksanaan itu ilmunya antara lain yang paling terkenal adalah filsafat. Maka ngajilah filsafat. Oke, ini bukan promosi, iklan. Terus, jadi makomnya puasa itu ya. Puasa itu dialektika antara keimanan dan kesabaran. Terus, jangan lupa ini makomnya. Jadi, kalau ada harusnya besok waktu bulan puasa tidak ada orang ngamuk dan nggak ada orang males. Puasa kok malah males-malesan, ini harusnya dia kehilangan sabar untuk. Puasa kok ngamuk berarti dia kehilangan sabar dari. Dua-duanya harus hidup. Kalau puasa kan kadang-kadang di kantor-kantor, di kampus jam kerjanya malah dikurangi. Ya karena puasa, ya ndak apa-apa, asal produktivitasnya tidak menurun. Ya tetap bagus, dikurangi ndak apa-apa. Terus, jadi makomnya itu ya, dialektika antara sabar dan iman dan puasa. Jangan lupa, kuncinya di situ nanti. Yang kedua, terus Ghazali membahas, kenapa sih puasa itu dianggap istimewa? Katanya Ghazali, ibaratnya puasa dibandingkan ibadah yang lain, itu kayak tanah haram, Masjidil Haram, dengan masjid-masjid yang lain. Katanya Ghazali, Ka'bah itu kan dianggap rumah Allah, tanah haram itu kan dianggap tanah kehormatannya Allah, miliknya Allah. Padahal semua masjid, semua tempat itu kan juga miliknya Allah. Semua ibadah untuk Allah, tapi yang istimewa itu puasa. Sama seperti semua tanah, semua bumi itu milik Allah. Tapi yang disebut khusus sebagai rumah Allah, rumah milik Allah itu hanya Ka'bah dan Masjidil Haram. Bandingannya itu. Alasannya apa? Yang pertama, puasa itu satu-satunya ibadah yang verifikasi pastinya itu hanya yang melakukan. Nggak ada orang lain tahu. Boleh ikut buka bersama, ikut sahur bersama, tapi tidak puasa kan bisa. Tidak ada orang ngerti. Kayak kamu dulu kecil itu loh. Puasa, ya masih puasa, masih. Tapi nanti kalau ke kamar mandi, air 1 ciduk. Ya kan? Atau pura-pura alasannya lupa. Wah lupa tadi minum, lupa kok diulangi. Kan sering dulu kita waktu kecil begitu. Yang tidak ngalami kan nggak lihat. Kamu makan apa enggak kan nggak kelihatan. Jadi satu-satunya ibadah yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Itu yang bikin puasa istimewa. Ibadah yang sifatnya subjektif. Orang tidak bisa menilai. Mulutmu kering, bau nafasmu tidak enak, itu kan tidak jaminan kamu puasa. Wong kamu tidak puasa aja sudah tidak enak. Itu juga bisa trik. Ya kan, kamu makan pete juga baunya tidak enak. Mulut kering, kalau kamu pas sariawan juga mulutmu kering. Tidak bisa. Pagi sampai siang tidak makan apa-apa, tidak akan ada orang tahu. Kecuali dirimu sendiri. Katanya puasa tapi warung-warung penuh misalnya. Itu kan terus, loh itu. Jadi meskipun di warung ada tutupnya, tapi kan kakinya kelihatan. Wah kakinya masih banyak. Nanti pulang ke rumah puasa. Tapi sebenarnya enggak. Jadi hanya kita yang tahu. Itu yang bikin puasa istimewa. Kalau sholat kan orang bisa lihat. Kalau sedekah orang bisa ngerti, bisa ngitung. Haji apalagi. Sebelum berangkat aja orang sak kecamatan diundang. Mesti ngerti. Tapi kalau puasa enggak. Kamu deklarasi, saya niat puasa di masjid. Besok enggak puasa, enggak ada orang tahu. Itu istimewanya puasa. Jadi hanya yang bersangkutan dan Allah yang ngerti. Nah, itu puasa. Makanya dia istimewa. Yang kedua, katanya Ghazali, puasa adalah ibadah yang terang-terangan nantang setan. Terang-terangan menyisihkan
nafsu, keduniaan, hasrat-hasrat jasmaniah yang dangkal. Yang terang-terangan begitu puasa. Kemarin kalau sholat kan implisit semua. Sholat itu tanha anil fasya wal mungkar, batinnya implisit, tidak kelihatan. Kemudian apalagi kemarin haji itu kan banyak sekali makna, tapi tidak kelihatan. Orang harus mendalami dulu. Tapi begitu puasa, langsung kelihatan bahwa ini melawan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual. Dilawan semua. Itu kan ibadah yang terang-terangan melawan nafsu, itu puasa. Makanya ada hadis Nabi, wahai anak-anak muda yang sudah mampu, nikahlah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nikahlah, jangan jomblo terus, tidak ada untungnya dan tidak ada enaknya. Terus ya, wa in lam yastati, kalau kamu tidak mampu, puasa. Jadi kalau nggak mampu puasalah, fa alaihi bisaum. Meskipun kalau dulu zaman saya di SMA sering dipelesetkan, fa alaihi bisobun. Kalau nggak mampu ganti sabun, bukan itu. Dengan puasa, bukan dengan sabun. Cuma puasa yang beneran ya. Nanti ada cirinya puasa yang beneran menurut Ghazali. Kalau cuma puasa menahan lapar dan haus, itu masih belum bisa jadi benteng untuk yang belum mampu kawin. Karena kalau hanya puasa lahiriah, susah jadi benteng. Kadang-kadang puasa nafsumu tambah besar. Karena ya puasa sih ya, tapi internetannya terus, buka HP terus, kadang-kadang ngomongnya saru-saru, kadang lihat gambar apa, lihat video apa. Videonya video ceramah, cuma karena yang ceramah bunyai, pikiranmu kemana-mana. Wah, bunyai itu. Bisa begitu kan? Jadi puasa yang benar nanti diajari oleh Ghazali. Karena puasa adalah ibadah yang secara terang-terangan nantang setan. Setan dalam dirimu sendiri khususnya, hawa nafsu. Setannya yang asli katanya dibelenggu. Cuma kan setan itu kan tidak berdaya kalau nggak kompatibel sama dimensi rohanimu. Cuma selama ini kamu tidak pernah mikir kompatibilitas itu. Jadi setan selalu cocok sama dirimu. Waktu puasa setan tidak cocok. Jadi analoginya maka dibelenggu. Dibelenggu itu bukan kok terus malaikat datang setannya dirantai. Terus kamu di mana ya kira-kira dibelenggunya, bukan itu. Tapi setan otomatis terbelenggu. Kenapa? Harusnya jiwanya orang puasa itu tidak nyambung sama situasi setan dan kesetanan. Cuma hati-hati kalau habis maghrib nafsumu kumat lagi, kesetanan lagi, ya kompatibel lagi, setan bisa masuk. Jadi kalau waktu siang, ndak kita puasa, nanti aja habis maghrib misalnya gitu. Nanti ditawari pacarnya, mas jalan-jalan lu, jangan sekarang puasa. Nanti habis maghrib kita ke mall bareng, ayo podo wae. Habis maghrib kompatibel lagi dirimu sama setannya, nyambung lagi. Jadi diingat-ingat itu state-nya puasa, wilayahnya orang puasa. Jadi melenyapkan dimensi setan dalam dirimu. Saya lupa ada baca riwayat dulu, saya lupa di kitab apa ya, katanya zaman Nabi itu puasa itu hampir 22 jam. 22 jam itu berarti sahur, terus buka waktu maghrib sampai isya. Setelah isya puasa lagi. Terus ada kasus Umar. Umar itu malam-malam berhubungan sama istrinya. Sehingga turun ayat bahwa ya kalau malamnya Ramadan itu tidak apa-apa berhubungan sama istri. Terus dipahami, oh berarti makan juga boleh, tidak harus sampai isya. Pemahamannya seperti itu. Saya lupa ada di kitab apa. Cuma ya itu, karena 22 jam mungkin lebih terjaga. Cuma mungkin Allah sayang sama kita, terus ndak apa-apa kalau malam pengen makan-makan sepuasnya juga ndak apa-apa. Cuma hati-hati yang tadi sudah dikondisikan sejak pagi, jangan dilepaskan lagi. Kalau ndak ya hasilnya balas dendam tadi.
Kadang-kadang puasa itu kan keuangannya lebih banyak keluarnya dibandingkan bulan biasa. Hari-hari gini kan kamu tidak pernah mikir bikin kolak apa beli kolak. Kalau puasa mikir. Biasanya kamu makan cuma nasi kucing satu sama air putih selesai. Begitu puasa kamu mulai mikir takjilnya pakai apa, minumnya apa, kemudian makan utamanya apa, cemilannya habis sisa apa. Itu sama aja balas dendam. Jadi kamu merasa paginya disiksa dan malamnya bebas. Padahal itu kebalik. Justru paginya itu kamu bebas dari hawa nafsu. Maka manfaatkan malamnya ketika kondisimu sedang bersih untuk yang baik-baik. Oke, terus ini banyak dalil cuma saya comoti, saya copy paste. Ya silahkan kamu baca, ini sudah banyak disebut orang. Inna syaitona la yajri min ibni adama majrodam fadoyiku majarihi bilju. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam diri anak cucu Adam lewat jalan darah. Fadoyiku majarihi, maka sempitkanlah jalannya setan itu dengan kamu lapar. Yo paling ndak secara lahiriah, rasional itu kalau kamu lapar kan kamu nggak mikir neko-neko, yang kamu pikir makanan dok. Begitu kamu kenyang baru mikir aneh-aneh. Itu paling gampang logikanya itu. Jadi sempitkan jalannya. Sempitkan kan bukan berarti hilangkan. Masih ada setan bisa masuk. Cuma sekarang sempit karena kamu cuma mikir makanan. Ketika kamu sedang lapar. Ngatasinya kan gampang kalau cuma makanan. Kalau makan kan nggak neko-neko lah. Tapi kalau mikir yang lain itu kadang-kadang bahaya. Itu mungkin maunya hadis itu. Jadi sempitkanlah jalannya. Paling enggak meskipun puasamu nggak dalam, nggak sampai batin, nggak khawasul khawas, tapi dengan kamu lapar, itu sudah pikiranmu sudah paling ke makanan. Kalau habis-habis asar ketika kamu sudah melilit, itu mbok liwat ada cowok cakep apa cewek cakep, ndak minat lagi. Yang kamu pikir kolak sama es buahnya. Ya kan? Jadi itu antara lain. Terus ini sabdanya Nabi pada Aisyah. Dawami qur'aba bil jannah. Teruslah, dawamkanlah, istiqomalah menggedor-gedor pintu surga. Qolat, katanya Aisyah, bimadza, dengan apa? Qala sallallahu alaihi wasallam bilju, dengan apa? Dengan lapar. Jadi kalau kamu lapar itu katanya Nabi kayak orang yang sedang mengetuk-ngetuk menggedor pintu surga. Terus kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Setiap kebaikan itu dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Setiap kebaikan. Illa siyam, kecuali puasa. Satu-satunya yang oleh Allah nggak disebut, rahasiaku. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajibi, dan aku yang akan ngasih balasan sendiri, khusus. Dan hadis di bawahnya juga semacam kelanjutannya, meskipun hadis yang berbeda. Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabi al-abidi. Jadi Allah ini membanggakan anak-anak muda yang gemar ibadah, khususnya yang puasa. Kalau yang tua biasalah, orang tua kan lebih gampang kalau mau tirakat, kalau mau puasa. Ini yang dibanggakan oleh Allah yang muda-muda. Fayaqulu, maka Allah berfirman pada para malaikat, ayyuhasyab at-tariku syahwatahu li ajli. Anak-anak muda yang meninggalkan syahwatnya demi aku, al-mubdhilu syababahuli, yang memperjuangkan apa, yang menggantikan kemudaannya untukku, karena masih muda biasanya masih mau senang-senang, tapi lebih milih Allah daripada senang-senang.
anta indi kabakti malaikati. Jadi engkau anak muda, bagiku engkau kayak malaikat-malaikatku. Nah, itu pujiannya Allah bagi anak-anak muda. Saya tidak tahu yang hadir malam ini masih muda apa sudah tua. Wajahnya sih tua, jiwanya apalagi. Terus kita lihat itu hadis-hadisnya. Ini hadis paling terkenal. Lisoimi farhatani, farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang puasa akan ketemu dengan dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan waktu buka puasa dengan kebahagiaan waktu ketemu Allah. Ini seakan-akan mau bilang orang yang puasa pasti besok akan ketemu Allah dan dirindukan oleh Allah. Dan kesenangan yang satu waktu dia buka puasa. Jadi sebenarnya buka puasa itu biasa cuma makan. Karena ada puasanya dia jadi luar biasa. Hidup kadang-kadang butuh ini. Butuh puasa dulu. Kamu belajar itu kan jenis puasa. Yang lain seneng-seneng kamu belajar. Tapi yang lain tidak akan nemu buka puasa kayak yang kamu belajar tadi. Belajar menemukan buka puasa namanya pinter. Nilainya tinggi. Itu tidak ditemui yang tidak ikut puasa. Jadi ini rumus. Puasa itu kan bukan berarti kalian tidak mampu. Bisa, cuma kalian tahan. Kalau boleh, kalau mau kalian bisa beli HP paling mewah, baju paling bagus, tapi ndak buat apa? Ini puasa. Nanti akan ada buka puasanya pasti. Jadi farhatun inda iftorihi. Terapkan ini, jadikan rumus. Kenapa orang Jawa nyuruh sering-sering tirakat? Tirakat itu meninggalkan yang nikmat-nikmat, yang enak-enak. Karena akan ada buka puasanya besok. Orang yang berjuang, orang yang mati-matian, orang yang itu kan nanti ada buka puasanya dibandingkan yang santai-santai. Mereka tidak akan nemu buka puasa. Sama-sama makan waktu maghrib, nikmatnya beda antara yang puasa dan yang tidak puasa. Maka jadikan di antara rumus hidup kita adalah puasa. Ngaji, kalian tiap malam Kamis ikut ngaji filsafat, itu kan juga jenisnya puasa. Yang lain jalan-jalan di luar, nongkrong di mall, ngafe sama pacarnya, kalian milih di sini, wong ndak punya pacar. Loh, itu juga tirakat. Jadi kalau ada yang tanya, kok sampai umur sekian kok masih jomblo, mas, mbak, ndak. Ini tirakat kok. Kalau mau, gitu. Kalau saya mau, siapa ndak suka sama saya? Cuma saya tirakat aja. Biar nanti buka puasa. Oke. Terus kan itu juga sejenis puasa loh. Saya enggak mau pacaran pak, itu juga puasa. Besok kalau dapat nikmatnya berkali lipat, iftorihi. Tapi yang sejak SMP sudah pacaran, yang-yangan, pacaran itu biasa, enggak ada rasanya. Yang dialami sama, cuma rasanya jauh berbeda, itu buka puasa. Makanya jangan sering-sering pacaran. Cukup sekali. Lama terus putus. Kamu kan biasanya itu sekali dan lama sekali. Tapi terus putus. Akhirnya kan pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Oke. Kalau ditanya jawabnya santai. Bukan jodoh kok pak. Padahal itu nangis-nangis sudah. Terus dilanjutkan. Konteksnya puasa. Ngomong puasa itu tidak cuma ngomong lapar dan haus. Ayo masuk lebih dalam, katanya Imam Ghazali. Yang pertama, yang jelas puasa itu kepatuhan. Allah sendiri yang merintah secara terang-terangan loh. Ndak tedeng aling-aling kutiba alaikumusiyam. Kalian diwajibkan. Maka puasa yang pertama-tama bermakna kepatuhan kita pada Allah. Segala manfaat, segala hikmahnya puasa itu di bawah kepatuhan ini.
Tidak boleh dibalik. Puasa itu menyehatkan. Kalau saya sudah sehat, apa harus puasa, Pak? Harus tetap. Tidak bisa dibalik. Puasa itu bikin kita menahan nafsu. Wah, saya itu tidak pernah tergoda oleh nafsu, Pak. Berarti tidak butuh puasa. Tidak. Yang pertama-tama tetap kepatuhan. Seandainya puasa tidak menyehatkan sekalipun, bikin kamu lapar, perutmu melilit, tetap harus puasa. Karena yang pertama-tama puasa itu kewajiban dari Allah. Ya kayak sholat kemarin. Sholat itu tanha anil fasya' wal mungkar. Pak, saya itu orang baik, Pak. Tidak pernah fasya' wal mungkar. Berarti tidak butuh sholat, oh, Pak? Tetap butuh sholat. Kenapa? Itu kepatuhan. Bukti bahwa kita percaya pada Allah, pada Rasul. Jadi yang pertama-tama itu tidak pakai argumen apa-apa. Baru kalau kita sudah patuh, kita rinci manfaatnya apa, hikmahnya apa, biar lebih mantap kepatuhan kita. Jadi tidak bisa dibalik. Tidak bisa, Pak, sholat itu kan untuk mengingat Allah. Sholat li dzikri katanya Allah. Kalau saya sudah anytime ingat Allah, apa butuh sholat, Pak? Butuh. Kenapa? Kepatuhan. Jadi yang pertama-tama ibadah itu kepatuhan. Baru terus kita cari hikmahnya, manfaatnya, rahasianya. Itu biar ibadah kita semakin mantap. Biar kita sadar bahwa Allah tidak pernah nyuruh sesuatu yang sia-sia. Tapi itu belakangan. Setelah nilai kepatuhan. Termasuk puasa. Terus yang kedua, pelatihan. Riyadhah. Jadi puasa ini semacam short course 1 bulan. Latihan nyapih nafsu. Latihan mengendalikan diri, menguasai diri. Itu puasa. 1 bulan penuh kita dilatih. Saya tidak tahu sukses apa enggak. Kalian sendiri yang ngerti. Jangan sampai short course hanya tinggal short course, seminar hanya tinggal seminar. Harus fokus pada hasilnya. Biar besok benar-benar merayakan Idul Fitri, kembali fitrah. Jadi latihan terus. Dalam puasa, usahakan, saya bilang tadi ada target-target spiritual. Riyadhah. Ya yang nomor 1, latihan nafsu. Berani nggak misalnya khusus 1 bulan Ramadan besok, Pak, saya buka WA hanya setelah maghrib sampai isya misalnya. Saya buka WA hanya kalau mau tidur, Pak, misalnya. Atau saya tidak akan lagi posting tentang yang dunia-dunia, Pak, 1 Ramadan ini. Saya ngomongnya akhirat aja misalnya. Ya tidak apa-apa, itu kan latihan. Pelan-pelan. Jadi silahkan bikin target sendiri. Riyadhah, bikin pelatihanmu sendiri. Ya latihan utamanya memang melawan hawa nafsu. Semoga sukses. Yang ketiga, puasa adalah pengorbanan. Persembahan. Persembahkanlah rasa laparmu, persembahkanlah rasa hausmu, persembahkanlah perjuanganmu untuk Allah. Jangan untuk yang lain. Jangan untuk, Pak, lumayan Pak, ada puasa 1 bulan, bisa diet gratis. Lumayan bisa menurunkan berat badan, enggak. Persembahkan puasamu untuk Allah. Dimensi pengorbanan. Semua ibadah itu persembahkan untuk Allah. Bahkan kalau kamu sholat kan ada yang di doa iftitah itu kan inna sholati wa nusuki. Sholatmu, ibadahmu, bahkan hidupmu dan matimu persembahkan untuk Allah. Kalau dipersembahkan untuk Allah kan gak boleh sembarangan. Masa dipersembahkan untuk Allah ngasih yang tidak berkualitas kan malu. Wong kamu ngasih hadiah dosenmu, ngasih oleh-oleh tetanggamu aja nyari yang pantas. Apalagi untuk Allah. Jadi yang ketiga, pengorbanan, persembahan. Jadi membahas puasa itu perhatikan konteksnya. Ada konteks kepatuhan, ada konteks pelatihan, ada konteks pengorbanan. Yang keempat, ada konteks penyucian.
pembersihan diri, tazkiyatun nafas. Jadikan momen puasa itu untuk menaikkan kualitas kemanusiaan kita. Biar kita semakin murni jadi manusia. Makanya goal terakhirnya kan fitri. Fitrah. Jadi harusnya besok hari terakhir puasa kita jadi orang yang cerah. Karena kita sudah fitrah. Jadi dimensinya penyucian. Lahir dan batin. Kemudian dimensi puasa yang kelima itu perjuangan, jihad dan mujahadah. Contoh mujahadah, jihadun nafas yang paling kelihatan itu puasa. Di situ kita berperang. Perang paling besar. Kan Nabi bilang, habis perang Badar Nabi bilang kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang besar apa? Mengalahkan diri sendiri. Antara lain lewat puasa. Terus yang keenam, keikhlasan. Satu-satunya puasa yang dimensinya ikhlas, karena yang hanya Allah yang tahu itu puasa, satu-satunya ibadah. Yang ikhlasnya bisa murni tanpa terkontaminasi hal-hal lain itu puasa. Kalau orang sudah lillahi ta'ala puasa, mungkin tidak ada orang tahu. Kalau sholat kelihatan, kusuk tidak kusuk kelihatan. Tapi kalau puasa tidak kelihatan. Seperti dijelaskan di depan. Terus yang terakhir baru puasa itu bisa masuk ke level hikmah dan iktibar. Kalau ada orang bahas puasa dari segi kesehatan, itu level hikmah dan iktibar. Puasa dari segi harmoni sosial, itu level hikmah dan iktibar. Dari puasa kita bisa mengambil pelajaran apa? Itu hikmah dan iktibar. Dari puasa kita peka secara sosial. Itu hikmah dan iktibar. Level terakhir dari puasa. Jadi ternyata puasa konteksnya banyak, dimensinya banyak. Otomatis manfaat dan dampaknya juga banyak. Itu cerdasnya seorang Ghazali. Kalau kita mikir sendiri mungkin tidak nyampe ke sini. Kita kan ngertinya cuma pokoknya puasa itu menahan lapar, haus, dan hubungan seksual. Itu tok. Di luar itu tidak nyampe. Pokoknya itu. Sama khataman Al-Quran. Itu pun nggak sukses-sukses. Terus baru nanti kita ketemu klasifikasi puasa yang sangat terkenal dari Ghazali. Ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas, ada awam, ada khusus, ada khususul khusus. Ada biasa, ada khusus, ada istimewa, dan ada super. Itu kalau pakai istilahnya martabak. Ya, martabak itu kan ada martabak biasa, ada istimewa, ada super. Yang satu telurnya satu, yang satu telurnya dua, yang terakhir telurnya 3. 4 kelihatannya, saya lupa satunya apa. Oke, telurnya seingat saya sampai 4. Oke, jadi puasanya orang biasa. Kelihatannya kita sering ada lebih banyak di sini. Menahan diri dari memasukkan sesuatu dalam perut dan kemaluan terjaga. Itu definisi yang kita pakai. Pokoknya kita hati-hati, benar jangan ada sesuatu yang masuk ke perut. Kan itu yang sering kita bahas waktu puasa. Pak, kalau nelan ludah batal enggak? Pak, kalau saya dulu apa? Kentut di air batal enggak? Pak, kalau itu jadi kita sing dipikir itu pokoknya apa yang masuk ke mulut sama itu dok. Itu puasanya orang awam. Pak, harus hubungan suami istri enggak, Pak? Kalau enggak berhubungan mimpi batal enggak, Pak? Pak, harus selalu begitu yang kita bahas. Dimensi fisiknya. Ya enggak salah. Cuma masa levelnya masih ini gitu loh. Itu arah SD dan TK yang bahas ini.
Pak, kalau sikat gigi batal enggak? Kan gitu. Kamu kan selalu ribut di situ. Sikat gigi ya enggak batal. Kalau kumur-kumur terus ditelan itu batal. Ya kan? Pak, kalau nangis batal enggak? Kan ada ya, saya sering ditanya gitu zaman dulu waktu kecil. Nangis batal enggak? Ya, nangis ya enggak batal. Kalau nangis terus air matanya diwadahi terus diminum batal. Ya kan? Oke. Kalau marah-marah batal enggak? Ya, kalau marah-marah terus kamu mecah botol terus isinya kamu minum ya batal. Kalau fisik gampang, rumusnya gampang kalau fisik. Cuma kita biasanya ini. Tapi yo ini gerbangnya, jangan disepelekan. Cuma jangan berhenti di sini, itu maksudnya Ghazali. Diawali dari sini, mencegah perut dan kemaluan. Pak, kalau sudah imsak masih boleh makan nggak Pak? Gitu. Boleh. Kalau sudah subuh, Pak, saya sudah terlanjur subuh belum minum Pak. Boleh nggak minum? Nah, itu kan. Terus kamu bingung, boleh nggak ya? Tapi kalau nggak minum nanti haus sampai siang. Salahmu dewe, tangine telat. Jadi fikih itu jelas, eksak, ukurannya gampang, mudah dideteksi. Jadi puasa cuma jangan dititik beratkan di sini. Hanya saja memang orang-orang tertentu yang belum nyampe mengawali puasa itu dari sini. Kekurangannya puasa ini ya hanya dapat lapar dan haus. Bahkan tidak menghalangi katanya Ghazali dari kemaksiatan, dari nafsu. Puasa sih puasa, tapi nunggu buka puasa nongkrong di mall terus lihat yang lewat-lewat. Waduh, mulusnya ya bodoh wae. Nggak terhalangi. Kalau ada, puasa-puasa kok gitu. Loh kan yang penting nggak makan, nggak minum, dan nggak gituin. Nah, ya sah puasamu, cuma ini levelnya awam. Nggak dapat manfaat dari puasa. Puasa sih puasa, tapi nanti lihat TV mulai pagi sampai sore. Kan nggak dosa Pak, ya ndak ya waktumu habis sia-sia. Ndak dapat manfaatnya puasa. Oke, lihat. Puasanya sih puasa, tapi tiap hari depan HP, otek-otek HP nggak pernah berhenti di situ. Kalau diingetin, Mas kok HP-an terus? Oh ini ngaji nih dianggap. Pura-puranya ngaji, padahal ya ndak. Jadi puasanya orang awam. Kalau masih hanya memperhatikan mulut dan semua lubang biar tidak kemasukan sesuatu. Itu puasanya orang awam umum. Kalau puasa kok yang dibahas buka puasa terus, sama. Puasanya orang awam, sibuk. Besok bukannya apa ya? Besok lusa bukannya apa ya? Masjid yang paling enak takjilnya apa ya? Kan ada toh yang survei, wah enak di sana. Alah kalau di sini cuma teh sama jajan, sana ada makannya. Oh sana lebih seru lagi, lauknya nggak cuma teh. Nah, itu berarti kalau kamu sibuk di situ, ya ndak salah, wong gratisan. Ya, kapan lagi, ya kan? Kalau swadaya kan paling kamu ngangkring. Nah, ini ada kesempatan makan enak 1 bulan, gratis. Aduh. Akhirnya itulah yang terjadi. Level puasanya nggak naik-naik. Level puasa awam. Sekarang kan di mana-mana ada buka bersama gratis. Kalau kamu jeli, kamu bisa makan enak banyak. Oke, cuma yo masuk levelnya itu. Puasa kita sudah mahasiswa S1, S2, jangan-jangan ada yang S3. Masih mikir takjilan. Oke, terus jadi level lebih tinggi dari awam adalah puasa khusus. Kalau puasa khusus itu puasanya awam tapi plus. Masih memperhatikan fisik. Bukan cuma mulut sama kemaluan, tapi juga mata dan semua anggota tubuh yang lain. Itu orang khusus.
Mata ndak lihat yang maksiat-maksiat. Telinga nggak dengerin yang ndak penting, yang jelek-jelek. Tangan tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna, apalagi menyakiti orang lain. Kaki tidak bergerak, tidak membawa diri kita ke tempat yang sia-sia, apalagi membawa pada kemaksiatan. Itu orang khusus. Yang dipuasakan fisiknya seluruhnya dari melanggar perintah dan larangan Allah. Itu puasanya orang khusus. Jadi orang khusus itu waktu dia puasa tidak cuma mikir yang penting dia tidak makan, tidak minum, tapi matanya juga dia jaga, telinganya dia jaga, tangannya dia jaga, kakinya dia jaga. Ya kayak saya ceritakan tadi, tidak lihat yang tidak penting, tidak lihat yang mulus-mulus, tidak lihat yang bikin dosa, tidak lihat yang bikin kamu bilang astagfirullahaladzim itu. Ya mau lihat apa? Kamu kan sering lihat astagfirullah. Itu kalau semester 1, kalau semester 6 alhamdulillah. Oke, tidak lihat yang gitu-gitu. Itu orang khusus biasanya. Tangannya juga tidak usil, tidak menyakiti orang. Tanganmu itu kan sering menyakiti orang, tapi kamu nggak sadar. Ketika kamu mejet-mejet HP, mejet-mejet untuk dikirim via WA yang isinya bikin orang sakit hati, itu kan tanganmu sedang menyakiti orang lain. Nah itu waktu puasa usahakan jangan deh. Ya bener temenmu itu masih jomblo, tapi ndak usah tiap hari kamu sendiri. Piye mblo, piye anu ndak lah. Sementara waktu puasa libur lah, ya. Wong ya sesama jomblo pakai mengejek. Jadi puasa khusus. Usahakan seluruh anggota tubuh kita juga puasa. Telinga juga ndak usah dengerin yang ndak penting. Gosip yang ndak perlu. Gunakan strateginya Socrates. Kalau ada temanmu ngajak gosip, kamu tanyai dulu dia. Kalau dia mau membawa berita, kamu stop dulu sebentar. Yang pertama tanyakan, yang kamu bawa itu sesuatu yang benar apa enggak? Kalau dia membawa gosip, biasanya dia akan jawab, ya enggak tahu kepastiannya gimana, benernya gimana. Wong saya cuma dapatnya copy paste misalnya. Itu yang pertama, filternya. Yang kedua, tanyakan lagi. Oke lah seandainya itu benar, kira-kira ada manfaatnya enggak? Kamu kasih tahu padaku. Itu filter kedua. Kalau enggak ada ya sudah. Yang ketiga, tentang hal yang baik enggak? Mungkin benar, ada manfaatnya saya tahu, tapi tentang hal yang jelek. Untuk waktu puasa, latihanlah enggak dulu. Kalau ada temenmu posting yang sekiranya itu pasti fitnah, itu hoax, atau kamu enggak bisa memastikan kebenarannya, mending enggak usah dibaca dulu. Dan tidak usah didengarkan dulu sementara. Sampai kamu yakin atau ada konfirmasi bahwa itu baik dan benar. Nah, ini puasa khusus namanya. Dan juga tidak usah mencium yang tidak penting-penting. Saya tidak tahu contohnya gimana mencium. Ya kalau mungkin kamu jalan-jalan di mall, kamu hembus-hembus, wah parfumnya wangi sekali. Kayak kemarin waktu haji, orang dilarang pakai parfum. Karena bau parfum itu kan bisa membangkitkan imajinasi macam-macam. Nah itu antara lain mungkin gunanya kita menjaga hidung. Hidung itu kan selain membau juga sok-sok juga buat mencium. Kan ada beda antara membau sama mencium. Kalau puasa ya mending libur dulu ciumnya. Nanti kalau sudah buka puasa. Oke, terus. Jadi puasa khusus. Kalau awam hanya mulut sama kemaluan yang dijaga. Kalau khusus tidak cuma itu. Semua anggota tubuh dijaga. Jangan sampai maksiat. Nah, bahasa ceramahnya begitu. Jangan sampai melakukan dosa kecil-kecil. Ya Allah itu maha pengampun. Cuma kalau disepelekan
Kan banyak cerita dosa kecil padahal orangnya baik membawa ke neraka. Amal baik yang kecil padahal selama ini orangnya jahat membawa ke surga. Pelacur menolong anjing bisa masuk surga. Loh itu kan susah. Pelacurnya sudah dosa besar, yang ditolong itu anjing. Padahal anjing itu kalau lewat di sini kamu lempari pakai batu sampai tewas. Gara-gara ini loh seorang pelacur bisa masuk surga. Itu kan karena Allah berkenan. Ada ulama besar melakukan kejahatan kecil masuk neraka. Karena Allah tidak berkenan. Kan ada cerita, mungkin setengah anekdot. Ada kiai yang pulang kondangan karena jamuannya tongseng kambing, pulangnya dia selilitan. Ada di giginya keselip bekasnya daging, susah diambil. Sambil jalan ada pagernya tetangganya dipotong dikit, dibuat tusuk giginya, dibuat itu terus dibuang. Gara-gara kayu kecil ini dia terhalang masuk surga. Gara-gara selilit. Malaikat, lu saya ini kiai, enggak. Kamu melakukan dosa yang bikin Allah enggak berkenan. Disuruh mampir dulu di neraka. Hanya gara-gara selilit kecil. Hanya gara-gara tusuk gigi kecil. Maka hati-hati. Latihannya antara lain puasa. Kadang-kadang kita kan menyepelekan amal-amal jelek karena kita anggap kecil. Alah pak, kita kan friend pak, enggak apa-apa. Sekali-sekali dikerjain enak. Kita sering gitu sama teman. Nah ini saatnya kita puasa. Puasa yang khusus. Terus ini puncaknya. Khawasul khawas, khususul khusus. Super. Katanya Ghazali, yang bisa masuk ke level ini itu yang jelas anbiya, siddiqin, orang-orang siddiq, auliyanya Allah. Orang-orang ini ndak cuma fisiknya, ndak cuma mulut dan kemaluan, ndak cuma semua anggota badan, tapi juga hati dan batinnya. Kalau tadi menjaga mata dari melakukan maksiat. Kalau khawasul khawas, niat melihat yang maksiat saja ndak. Niat saja untuk mendengarkan yang jelek-jelek enggak. Kalau dia merasa berniat yang jelek-jelek tadi, dia merasa puasanya batal. Itu khawasul khawas. Kalau orang khusus tadi kan pokoknya jangan sampai jalan-jalan di mall niat yang enggak pantas. Begitu ada keinginan orang yang ini ditahan, wong ini sedang puasa. Ini orang khusus. Tapi orang khawasul khawas ingin saja ndak. Kalau ada keinginan itu muncul, dia merasa puasanya rusak. Ini khawasul khawas. Jadi levelnya dia sudah sangat terjaga. Pikiran-pikiran yang sifatnya duniawi, ambisi-ambisi, hasrat, hawa, nafsu, sudah sepenuhnya bisa dikontrol. Sehingga kalau dia ndak ingin muncul, ya ndak muncul. Bahkan hanya rasa ingin saja. Itu orang-orang khawasul khawas. Para nabi, para siddiq, para aulia. Yang diingat cuma satu, yang diinginkan cuma satu, yaitu Allah. Jadi satu-satunya yang dimaksud, yang ditarget, yang dituju hanya Allah. Ini orang-orang khawasul khawas. Kesibukannya satu-satunya hanya Allah. Ini khawasul khawas. Yang duniawi tidak muncul sedikit pun ke permukaan. Jadi saatnya yang jasmani ditinggalkan oleh orang khawasul khawas. Sudah sepenuhnya ditaklukkan. Itu khawasul khawas. Kalau yang khusus tadi masih diperjuangkan. Kalau khawasul khawas sudah menang dalam perjuangan itu dan tidak ganggu lagi yang jasmania. Sisa yang rohania.
Nah ini khawasul khawas. Puasa yang nyampe di level ini adalah puasanya para nabi. Pingin saja ndak. Nah, itu kalau kalian sudah nyampe makom ini berarti kalian sudah wali. Terbersit di hati aja ndak. Jangankan nyontek, jangankan pingin nyontek saja ndak muncul di batinnya. Jangankan curang, ingin curang saja ndak pernah ada niat. Kalian kan sering begitu, wah ini ada HP keleleran nih. Kalau tak curi bisa loh ini sebenarnya. Nah, itu muncul keinginan, meskipun nggak dilakukan. Punya teman kok nggak pernah open sama barangnya. Ini ditinggal, ini kalau tak ambil, dia nggak akan tahu ini. Itu kan muncul pikiran jahat, pikiran jelek. Kalau orang khawasul khawas ini, pikiran jelek semacam itu aja nggak muncul. Kalian lihat ada cewek lewat atau cowok lewat, kan kadang pikiranmu jelek meskipun hanya di pikiran. Ah itu kayak gitu seandainya, kan seandainya. Orang khawasul khawas seandainya nggak muncul. Kalian kan masih membayangkan. Karena pikiran itu kan dahsyat. Yo mungkin mata bisa merem, tapi pikiran nggak bisa. Mata bisa ditutupi, pikiran nggak bisa. Kalian lihat orang bercadar saja kadang-kadang kan sudah ditutup, tinggal matanya saja kalian masih bisa. Itu kalau dibuka kira-kira kayak gimana ya? Itu kan pikiranmu yang mau, matamu sudah nggak bisa menjangkau, wong sudah dicadari. Tapi pikiranmu yang ingin membuka. Apalagi yang nggak pakai baju. Oh enggak ya, kalau nggak pakai baju nggak kamu pikir wong sudah dibuka. Oke, jadi khawasul khawas. Gagasan, pikiran jelek, pikiran jahat, hasrat duniawi ndak muncul. Muncul ada ndak? Kalau tadi yang di khusus muncul tapi ditahan. Kalau yang di awam ndak ditahan kecuali yang mulut sama kemaluan. Nah, itu bedanya awam, khusus sama khususul khusus. Ya kalau bisa paling ndak kita khusus lah. Syukur-syukur bisa khususul khusus. Untuk bisa khususul khusus, kita harus sukses di level khusus, di level khawas. Jadi ini hierarki yang harus kita lewati, step-stepnya. Setelah sukses di awam, kita naik kelas jadi khusus. Mungkin perjuangan kita hari ini itu. Kalau sudah sukses, terus-terusan di khusus, kita akan naik kelas lagi. Kalau kita taklukkan terus niat jelek, keinginan maksiat, lama-lama kalau bahasanya Pierre Bourdieu jadi habit. Kalau sudah jadi habit, muncul saja enggak. Dia masuk ke bawah sadar dan dia kontrol kehidupan sadar kita bahwa yang kayak gitu jelek, maka muncul di kepala saja enggak. Nah, itu khawasul khawas. Jadi biasakan diri kita dengan yang baik-baik, biasakan berjuang menaklukkan yang jelek, nanti diri kita akan terbiasa. Jangan mudah memaafkan dirimu yang melakukan kesalahan. Biar dirimu tetap peka terhadap kesalahan. Manusia itu kan punya tabiat itu, pembiasaan itu kadang membahayakan. Nggak jasmani, nggak rohani. Jasmanimu itu, misalnya kamu pusing, itu kalau kamu cueki, pusing pertama rasanya pusing sekali, kamu cueki mungkin pusing kedua nggak terlalu sakit lagi. Lama-lama pusing itu jadi biasa dan mungkin lama-lama nggak jadi sakit. Itu yang jasmani. Yang rohani juga begitu. Sekali kamu bohong, mungkin bohong pertama rasa bersalahnya luar biasa. Bohong kedua sudah turun banyak, mungkin tinggal 80% rasa bersalahnya. Masih tetap punya rasa bersalah. Bohong ketiga tinggal 50%, bohong keempat tinggal 20%. Lama-lama bohong itu menurutmu biasa. Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Bahkan mungkin ada satu titik ketika kamu tidak bohong, kamu heran sendiri. Mungkin pas kamu bohong, aneh ya, aku kok bisa jujur ya? Mungkin bisa begitu. Nah, itu jiwamu itu begitu. Kamu kan sering lihat orang, wah tidak mungkin saya nyampe ke makom itu. Sebenarnya kamu mampu. Cuma kamu nggak membiasakan dirimu, sehingga kamu underestimate.
Bisa. Orang zaman dulu itu ada yang puasa aja sampai 40 hari. Dan gak cuma 40 hari, 40 malam. Dan bisa. Kalau kamu tak tanya, kuat gak puasa 40 hari, 40 malam? Mesti kamu jawabnya cepet. Yo mati pak. Kan mesti gitu. Loh, orang dulu itu banyak yang gitu. Puasanya 40 hari, 40 malam. Dan sukses. Dulu Arya Kamandanu itu dapat ilmu begitu. Sandiwara Radio. Oke. Nggak, coba dilihat ilmu-ilmu kejawen itu. Nenek moyang kita itu. Bisa ada puasa 40 hari, 40 malam. Kalau Nabi Daud kan sehari puasa, sehari enggak. Jadi khawasul khawas. Caranya pembiasaan batinmu. Kalau melatih fisik itu relatif lebih mudah. Tapi melatih batin itu prosesnya harus agak panjang. Karena membiasakan. Terus itu kalimatnya Ghazali. Jadi orang-orang khusus itu kalau muncul hasrat duniawi, dia merasa berdosa dan puasanya batal. Itu orang khawas. Bahkan kalimatnya Ghazali, barang siapa tergerak pikirannya dengan memikirkan bahan buka puasanya pada siang hari, niscaya dituliskan satu kesalahan padanya. Karena yang demikian itu termasuk kurang percaya dengan karunia Allah dan kurang yakin dengan rizki yang dijanjikan. Jadi orang khawasul khawas itu mikir kok, kira-kira nanti maghrib aku buka apa ya? Itu dianggap batal sudah. Apalagi kamu, kira-kira saya buka apa ya Pak? Bisa buka enggak ya nanti ya? Nah itu dianggap batal. Kamu enggak percaya sama Allah. Dianggap meragukan. Emangnya Allah enggak bisa? Emangnya Allah enggak mampu ngasih kamu buka puasa? Nah, itu orang khususul khusus. Jadi hidupnya 100% hanya tentang Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Itu kelompok khawasul khawas. Jadi dia tidak mikir nanti buka puasa hari ini di masjid mana, besok di masjid mana. Jalan aja waktu buka puasa, kok pasnya di Kolombo ya di Kolombo. Kok pasnya di Suwada ya di Suwada. Ya memang sengaja jalan ke sana. Oke ya. Jadi pokoknya tidak usah mikir nanti buka makan apa, minum apa waktu puasa. Melecehkan Allah. Apalagi bisa buka ndak, itu menistakan Allah. Kamu bisa dilaporkan ke pengadilannya malaikat. Ya, emangnya Allah tidak mampu begitu gitu loh. Jadi tidak usah mikir nanti minum apa. Sekarang boleh karena belum puasa. Mikir minum dulu. Kamu kan nggak dapat, saya masih dapat. Terus, nah, jalur yang harus kita tempuh, katanya Ghazali, untuk menuju puasa ranking tertinggi, khawasul khawas, ada 5. Yang pertama, yang harus diperhatikan khusus, mata. Jangan menatap segala yang jelek, tercela, dan dimakruhkan. Makruh saja ya, belum haram. Yang menghalangi orang ingat pada Allah. Makruh itu berarti sebenarnya boleh, cuma lebih baik jangan. Itu yang kita jaga pertama. Itu untuk menuju puasa khawasul khawas. Jagalah mata kita untuk tidak lihat yang jelek-jelek, yang tidak pantas, yang tidak ada gunanya. Bahkan yang makruh juga jangan. Makruh itu sebenarnya boleh kita lihat, tidak masalah. Cuma mbok sebaiknya jangan. Ya, yang makruh itu mungkin segala yang bisa membuat kita lupa pada Allah. Misalnya, apa wis, kamu main game, kebetulan HP-mu ada game baru. Yang ini bikin kamu lupa. Terus, wah lumayan level 1, level 2 lumayan.
Atau kamu lihat serial, lah mumpung puasa Pak, kan enggak apa-apa tuh Pak lihat TV, mumpung saya punya serialnya Naruto lengkap ini Pak. Ah, itu kan boleh, cuma mbok sebaiknya jangan wong kita sedang puasa. Kita jaga mata yang pertama. Nyari yang lebih manfaat. Ya kalau nggak ngaji ya baca buku lah yang sekiranya bermanfaat. Atau kalau lihat TV, lihat yang bermanfaat, yang ada hikmah dan ilmunya. Lu lihat film apa aja kan ada hikmahnya Pak. Ya kamu ngerti sendirilah. Mana yang boleh kamu lihat, mana yang jangan kamu lihat. Oke, terus yang kedua setelah mata, tolong perhatikan lidah. Lidah hari ini tidak selalu omongan yang ada kata-katanya. Omongan dalam bentuk tulisan juga tergolong lidah. Hari ini banyak sekali orang yang tidak bisa menjaga lidahnya dari mencaci maki dan menyakiti orang lain. Coba kamu lihat komentar-komentar di berita-berita politik itu, hampir semuanya isinya menjelek-jelekkan. Nah, itu sama dengan tidak bisa menjaga lidah. Hati-hati. Dan juga menjaga telinga dari mendengar yang makruh. Makruh aja tidak boleh, apalagi yang haram. Ya mendengar yang tidak boleh itu kan misalnya mendengar desahan yang harusnya nggak kamu dengar. Contohnya ngono. Jadi ndaklah mendengar orang gosip, menjelek-jelekkan temannya, itu juga mbok jangan. Wong lagi puasa. Wong ndak puasa aja kamu dilarang, apalagi lagi puasa. Jadi jagalah telinga, jagalah lidah. Dan juga anggota badan yang lain dari segala dosa. Kemudian yang keempat, tidak membanyakkan makan belaka. Intinya gini, waktu puasa itu kan puasa itu kita disuruh tirakat mengurangi makan, mengurangi minum. Tapi yang terjadi sering sebaliknya. Yang ada di pikiran kita kebanyakan makan dan minum. Sahur apa, buka apa, menunya apa, warung sana sama warung sini enak mana, warung sana buka ndak ya waktu sahur. Jadi malah lebih banyak mikir makannya. Padahal puasa itu kita disuruh mengurangi makan, tapi isi pikiran kita selalu tentang makanan. Itu yang kebalik katanya Ghazali. Mbok wis ndak usah dipikir kayak biasanya aja. Biasanya makan di mana sih? Ya di situ aja. Biasanya minum apa? Ya itu yang diminum. Biar nggak usah banyak mikir. Nanti kurus Pak. Alah. Susah lagi mikir. Loh ya ndak apa-apa toh kurus. Selama ini banyak yang diet. Lah saya sudah kurus ya Pak. Kurus karena puasa itu mulia. Ya. Puasa itu jangan dilihat menghasilkan kurusnya, kelihatan cahayanya. Kalau kamu sukses. Kalau kamu sukses loh ya. Banyak orang puasa nggak dapat cahayanya. Bisa dirasakan. Dekat orang yang ahli puasa itu rasanya beda. Sama dengan dekat orang yang ahli zikir, ahli sholat. Kamu yang peka pasti bisa merasakan. Jadi cari cahayanya puasa. Ndak masalah kamu kurus. Dan harusnya ndak mungkin kamu sakit apalagi mati gara-gara puasa. Kecuali ada kejadian luar biasa. Tetangga saya puasa mati Pak. Kenapa? Ketabrak mobil. Iya. Ora ono hubungannya sama puasa itu namanya. Puasanya nggak mungkin bikin kamu sakit, bikin kamu bikin kamu mati. Terus cirinya orang khawasul khawas untuk menuju ke sana, ciri paling puncak adalah hatinya. Orangnya selalu hati-hati, khawatir terus. Khawatir apa? Takut puasanya nggak diterima.
Mau mikir yang dunia aja sudah, jangan nanti puasaku nggak diterima, Allah nggak berkenan. Mau yang jelek-jelek nggak usah tadi. Itu ciri orang menuju khawasul khawas. Hati-hati, khawatir puasanya rusak. Bukan cuma sah. Kalau sah itu gampang, mulut dan kemaluan tadi terjaga sah. Cuma rusak pahalanya, hilang manfaatnya. Kehilangan manfaat puasa. Nah, ini orang-orang khawasul khawas. Dia mati-matian berusaha tidak kehilangan ini. Itu khawasul khawas. Tidak sekedar puasanya sah, tapi puasanya berkualitas. Oke, terus sekarang kita lihat rahasianya puasa, katanya Ghazali. Gini loh, manusia itu kan derajatnya di atas hewan. Kenapa? Karena dia punya akal. Kemudian cuma dia di bawah malaikat. Kenapa? Karena dia punya hawa nafsu. Asumsi premis pertama itu. Maka harus hati-hati. Jadi manusia itu derajatnya di atas hewan dan di bawah malaikat. Terus hati-hati kalau dia, kenapa harus puasa? Puasa itu memerangi hawa nafsu. Kenapa tidak harus diperangi? Karena kalau hawa nafsu ini menguasai, dia jatuh ke level hewan. Nah, kalau dia bisa menaklukkan hawa nafsu, dia naik kelas ke level malaikat. Kenapa harus naik kelas, Pak, ke level malaikat? Bukan berarti jadi malaikat. Malaikat itu makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Kalau manusia naik ke level malaikat, berarti dia ada di posisi yang dekat dengan Allah. Itu di antara rahasianya puasa. Kenapa berarti kita diwajibkan oleh Allah berpuasa? Itu sebenarnya Allah ingin dekat sama kita. Cuma ada penghalangnya, yaitu nafsu. Hawa nafsu yang menghalangi kita bisa dekat sama Allah. Maka oleh Allah kita diwajibkan puasa, biar kita bisa menaklukkan hawa nafsu, sehingga kita naik kelas ke level malaikat. Dan ketika kita di level malaikat, itulah kita dekat sama Allah. Itu rahasianya puasa, katanya Ghazali. Mirip kayak sholat kemarin kan. Sholat juga menunjukkan kerinduan Allah pada kita, sehingga kita dipanggil untuk menghadap. Haji kemarin juga begitu. Allah memanggil-manggil kita, sehingga kita bilang labbaik Allahumma labbaik. Jadi ibadah-ibadah yang kita bahas 1 bulan ini menunjukkan cintanya Allah pada kita. Allah menunggu-nunggu balasan cintamu padanya. Itulah logikanya puasa. Jadi dalam perintah puasa tersembunyi cintanya Allah padamu. Ada penghalangnya. Ya kalau kamu sedang pacaran sama pacarmu, kok ada yang menghalangi orang ketiga, kan ini harus disingkirkan dulu. Biar kamu bisa dekat berdua. Ya kalau ada temanmu datang kan penghalang, suruh pergi. Suruh beli apa yang jauh, apa suruh. Ya kan logikanya begitu. Jadi biar kamu bisa dekat dengan yang kamu cintai. Kecuali kamu memang tidak cinta. Kamu lebih milih nafsu, lebih milih teman yang ganggu tadi dibandingkan pacarmu. Itu alamat selingkuh berarti. Dan Allah sangat benci diselingkuhi. Ya, sakitnya kan di sini kalau diselingkuhi itu. Ya kan? Kamu aja diselingkuhi pacarmu kan ya marahnya bisa. Apalagi Allah. Sudah segalanya diberikan untukmu. Alam semesta diperuntukkan bagimu. Kamu disuruh menguasai, mengelola. Maka kita diangkat jadi khalifahnya. Betapa cintanya Allah pada kita. Dicarikan jalan biar kita sering ketemu dengannya. Kita dikasih sholat, dikasih zakat, disuruh
haji, termasuk hari ini disuruh puasa. Itu menunjukkan Allah sangat cinta pada kita. Cuma kita sering cuek, kehilangan esensi dari ibadah. Itu yang dikritikkan oleh Ghazali pada kita. Puasa kita lebih banyak puasa awam. Sehingga hakikat puasa yang menaklukkan hawa nafsu ini tidak ketemu. Karena tidak ketemu, akhirnya kita tidak jadi dekat sama Allah. Allah sudah nunggu-nunggu, kita nggak jadi nyampe. Betapa kecewanya. Nah itu logikanya begitu. Puasa itu. Jadi ketika kita sedang puasa, ingat-ingatlah bahwa kita sedang dicintai Allah, kita sedang ditunggu oleh Allah untuk mendekat padanya. Maka perbanyak ibadah, perbanyak ngaji. Asiklah, mesralah sama Allah. Sudah nggak ada yang ganggu, ngaji juga libur kok. Tenang aja, nikmati 1 bulanmu sama Allah. Oke, dalam puasa kan kompleks. Kamu bisa sholat, bisa ngaji, bisa macam-macam. Semuanya termasuk zakat kan ada juga dalam bulan puasa. Jadi lakukan sebaik-baiknya, nikmati bulan madu sama Allah selama 1 bulan. Syukur-syukur efeknya bisa terasa terus untuk setahun kemudian. Sampai Ramadan selanjutnya. Rindukan Allah terus dalam ibadah-ibadah sampai ketemu lagi bulan khusus. Bulan madu kesekian sama Allah. Itulah bulan puasa. Terus, oleh karena itu katanya Ghazali, hati-hati. Ini perumpamaannya Ghazali. Banyak orang berpuasa tapi berbuka. Banyak juga orang berpuasa tapi hakikatnya berbuka. Puasa tapi buka puasa itu orang yang puasa hanya jasmaninya saja. Tidak terhalangi dari maksiat. Tidak terhalangi dari dosa-dosa batin dan anggota tubuh. Itu namanya orang yang puasa tapi sebenarnya buka puasa. Ada yang sebaliknya. Orang yang buka puasa tapi sebenarnya dia puasa. Disuruh puasa tidak mau, tapi dia sudah menjaga batinnya. Dia sudah tidak melakukan maksiat. Hidupnya sudah tertib. Tapi dia tidak mau puasa. Itu orang yang buka puasa tapi hakikatnya puasa. Dua-duanya salah. Ibaratnya katanya Ghazali, itu saya nulisnya belum lengkap. Orang yang puasa tapi tidak menjalankan ibadah batinnya, tidak terhalangi dari nafsu dan maksiat, itu kayak orang wudu. Airnya sudah diusap-usapkan ke tubuh, sudah diulang-ulang 3 kali, tapi dia masih belum wudu beneran, belum membasuh katanya Ghazali. Masih hanya cuci muka. Jadi belum ketemu esensinya wudu. Sama orang yang sudah tidak makan, tidak minum, tapi masih melakukan maksiat. Puasa batinnya belum jalan. Itu ya kayak orang wudu tapi sudah ketemu air, sudah diusap-usap 3 kali, tapi masih belum dibasuh. Sebaliknya nanti orang yang tidak puasa, buka puasa, tapi sebenarnya puasa. Orang yang sudah ngerti syarat rukunnya wudu juga sudah dibasuh 3 kali, tapi tidak ada niatnya untuk wudu. Sama aja nggak ada nilainya. Jadi harus lahir dan batin puasa itu. Tidak boleh batin saja atau lahir saja. Sholat tidak boleh ingat saja tanpa ada aktivitas syar'i sholatnya. Puasa tidak boleh lapar dan haus saja. Haji nggak boleh rame-rame saja. Nama lainnya umroh haji kan sekarang wisata religius. Kok jadi wisata sekarang? Harusnya kan itu ibadah, tapi sekarang jadi wisata religius. Paketnya macam-macam. Ada yang habis umroh terus bonus rekreasinya ke Hong Kong. Ada yang terus rekreasinya, ya.
Jeleknya cuma satu, kok saya nggak bisa ikut? Bayarnya mahal-mahal. Oke, jadi umpamanya itu ibadah puasa yang hakikatnya ndak puasa, atau ndak puasa tapi hakikatnya puasa. Dua-duanya keliru. Terus targetnya puasa kayak di ayat itu takwa memang. Orang yang puasanya sukses, setelah Idul Fitri dia jadi orang fitrah, ciri hidupnya cuma satu, yaitu takwa. Kalau menurut Ghazali, takwa itu dari akar katanya punya sekaligus 3 makna. Yang pertama takut, haibah, orang takut itu jadinya hati-hati. Yang ketiga taat, yang kedua taat, yang ketiga hatinya suci dari dosa. Ciri paling gampang, silahkan dilihat sendiri ayatnya, di situ sudah ada. Jadi orang yang puasa itu nanti setelah puasanya sukses, setelah Idul Fitri, dia harusnya jadi orang yang hati-hati hidupnya, ndak sembrono lagi. Orang yang haibah, takut dosa. Jangan setelah Ramadan, wah alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah fitri, sudah bersih, dosa-dosa dikit gak apa-apa, sudah kan, sudah bersih sekarang. Nggak begitu. Justru harusnya lebih takut. Khawatir kebersihannya, kefitriannya ternodai. Itu cirinya takwa. Tapi kalau orang habis puasa kok tambah sembrono, berarti puasanya tidak sukses. Yang kedua, takwa itu bermakna taat. Habis puasa kok lebih patuh terhadap agama, lebih semangat ibadah, lebih asyik berdua sama Allah, berarti sukses. Tapi kalau habis puasa tambah cerewet, perintahnya agama didebat terus, kritik terus, gegeran terus tiap hari, ya sudah. Gegeran itu tidak masalah, debat itu tidak masalah, tapi ketaatan harus tetap jalan. Cuma kan banyak orang yang ya berhenti di gegeran itu. Ada orang sodako dikritik, alah pamer itu. Ada orang sholat, paling sholatnya tidak khusyuk. Ada orang puasa kok diperlihatkan, puasa itu ya pribadi. Kok apa dikritik, dia sendiri males. Banyak kan orang kayak gitu, sinis terus sama orang lain. Matanya selalu menghadap keluar, tidak pernah ke dalam. Itu problem. Harusnya orang takwa itu semakin hati-hati. Jangankan ngomong atau perbuatan, gerak hatinya saja dia hati-hati. Makanya ciri takwa yang ketiga itu suci dari dosa hatinya. Dosa hati saja enggak, apalagi dosa fisik, apalagi dosa ucapan, dosa perbuatan. Oke, jadi itu target puasanya takwa. Terus hikmahnya, kalau tadi kan kualitasnya namanya takwa. Manifestasinya apa sekarang? Manifestasi itu bukti fisiknya. Yang pertama, puasa yang sukses berarti akhlaknya tambah mulia. Semakin berakhlak. Nanti dilihat ya, kalau habis puasa kok tambah sopan, tambah enak diajak ngobrol, semakin menyenangkan. Itu berarti dia akhlaknya semakin baik. Tapi kok habis puasa tambah ngamuan, tambah bikin sebel, deket aja kita males, ada yang tidak beres. Akhlak mulia, cirinya. Semakin sukses puasa, semakin mulia akhlaknya. Kemudian semakin pemurah dan penyayang. Kita sejak kecil sudah puasa, kalau puasa kita sukses, maka Islam akan benar-benar rahmatan lil alamin.
pemurah dan penyayang. Kenapa? Karena kita tidak terikat lagi sama dunia. Orang puasa kan menyapai hawa nafsu dan keduniaannya. Kalau puasa kita sukses, kita akan pemurah dan penyayang. Kalau hari ini ciri ini belum muncul di dunia Islam, Islam yang pemurah dan penyayang, berarti harus banyak dievaluasi puasa kita. Evaluasinya ke dalam, tidak keluar. Hari ini orang kalau disuruh evaluasi selalu keluar. Selalu lihat orang lain. Islam ini rusak selalu gara-gara kamu. Tidak pernah gara-gara aku, jangan-jangan aku. Kalau ada banyak bencana itu selalu kamu sih, selalu begitu. Kamu sih Islamnya keras, yang sini kamu sih munafik, yang sini kamu sih, selalu orang lain. Tidak pernah, astagfirullah, jangan-jangan aku yang keliru ini. Muhasabah, jarang yang begitu sekarang. Orang jarang yang bertanya, jangan-jangan aku yang keliru. Semuanya selalu bilang, kamulah yang keliru. Itu problem kita hari ini. Berarti apa? Ciri yang tidak pemurah dan tidak penyayang. Puasanya nggak sukses. Orang yang puasanya nggak sukses berarti rahasianya tidak terpegang. Rahasianya apa? Dekat sama Allah. Orang yang tidak pemurah dan penyayang berarti belum dekat sama Allah. Terus yang ketiga, watak dan karakter kepatuhannya. Semakin rajin beribadah, itu ciri hikmah yang lain. Selama ini tidak pernah ke masjid, jadi rajin ke masjid. Apalagi pas ada makan-makannya. Selama ini tidak pernah sholat, rajin sholat. Nah, itu ciri ketiga. Yang keempat, melatih syahwat. Orang yang kelihatan tidak banyak ambisi lagi. Hidupnya sampai pada batas kesederhanaan. Secukupnya. Makan secukupnya. Minum secukupnya. Ya kan? Apa-apa, pokoknya sampai batas pas. Gak pernah lebih. Itu berarti puasanya sukses. Pingin punya mobil pas, pingin punya rumah tingkat pas punya, pingin punya istri cantik pas. Nah ya, maksudnya nggak neko-neko, sesuai kadarnya. Kalau makan butuhnya 1 piring ya cukup 1 piring, nggak nambah sampai 3 piring mentang-mentang gratis. Nah, itu namanya bisa menjaga syahwat, menjaga keinginan. Terus biasanya orang yang puasanya sukses, jasmaninya sehat. Itu otomatis. Malam ini tidak kita bahas manfaat kesehatannya. Sudah banyak tulisan bahas itu. Rohaninya juga mantap. Menunjukkan orang puasanya sukses. Jasmani sehat, rohani mantap. Ya nanti kita evaluasi. Bukan evaluasi orang lain. Kita evaluasi diri kita sendiri. Kira-kira puasa kita sukses apa enggak? Puasa bikin kita jatuh cinta sama Allah apa enggak? Semakin baik perilaku kita, akhlak kita, semakin pemurah apa enggak? Kita bisa evaluasi ke dalam. Oke, terus ini terakhir. Kalimat bagian-bagian akhir dari Asrorus Syam. Fa'idzan qadzoharo anna likulli ibadatin zohiron wa batinan wa kisron wa lubban wa likisriha darojatun wa likulli darojatin tobakotun fa ilaikal khiyaroh al-an fi antakna'a bil kisri anil lubabi au tatahayyaza ila ghimari arbabil albab. Katanya Ghazali, faidan qadzoharo. Jadi teranglah sekarang anna likulli ibadatin zohiron wa batinan, bahwa bagi setiap ibadah ada aspek lahir dan aspek batin. Walubban wakishron waluban, dan juga
ada kulit, ada isi. Walikisriha darajatun. Dan kulitnya ada beberapa tingkatan. Walikulli darajatin tobakotun. Dan di setiap tingkatan ada level-levelnya. Fa'ilaikal khiyaro al'an. Maka silahkan engkau pilih sekarang. Fi antakna'a bil kisyri anil lubabi. Apakah cukup dengan kulit saja tanpa isi? Atau engkau ceburkan dirimu dalam tingkatan-tingkatan isi. Jadi katanya Ghazali, ibadah itu ada lahirnya, ada batinnya, ada kulitnya, ada isinya. Dua-duanya penting. Cuma sekarang pilihlah. Kamu milih kulit saja tanpa isi atau isi dan tingkatan-tingkatannya. Kalau milih isi otomatis lewat kulit. Kalau kamu milih kulit nggak akan dapat isi. Itu logikanya. Kalau kamu pengen makan kacang, isinya kacang, kamu harus lewat kulitnya kacang. Kecuali kacang yang sudah dikuliti terus diplastiki. Itu urusan lain. Tapi kamu harus milih. Kamu kulitnya saja apa isinya. Kalau kamu nyari isinya, dua-duanya akan dapat. Karena harus lewat kulit terus baru ketemu isi. Tapi kalau kamu lewat kulitnya saja, isinya tidak akan terperoleh. Sejak kemarin kita ngaji mulai Syekh Abdul Qadir Jailani sampai minggu lalu Ali Syariati, kita banyak ngomong isi. Karena kulitnya kalian sudah paham. Sejak kecil sudah diajari fikih. Nah ini kesimpulannya Ghazali, ibadah memang ada lahirnya, ada batinnya. Kalau bisa jangan cuma milih kulitnya. Karena kalau kamu milih kulitnya, kamu tidak akan ketemu isinya. Kejarlah isinya. Lah kulitnya Pak, loh kamu tidak akan bisa ketemu isi kalau nggak lewat kulit. Jangan ujuk-ujuk hakikatnya, ya lewat syariat dulu. Karena syariat itu jalan menuju hakikat yang nanti menghasilkan makrifat. Jalannya namanya torekot. Dari sini, karena ini kitab Ihya, kitab tasawuf. Jadi maunya Ghazali, ya mbok kita cari intinya, kita cari isinya. Jangan berhenti di kulit. Yang sering orang salah paham dianggapnya tasawuf itu tidak bahas kulit, hanya bahas isi. Loh, logikanya kalau orang menuju isi harus lewat kulit. Tidak mungkin orang ketemu isi dengan membuang kulit. Tapi orang yang berhenti di kulit tidak akan ketemu isi. Nah ini logika sebenarnya. Itulah yang ada di dunia tasawuf, termasuk puasa. Oke, itu beberapa quote bagus kalau ada yang mau pakai bahan ceramah. Ada yang dari Thorik Ramadan. Kamu bisa satu quote itu aja bisa kamu pakai sekali kultum. The philosophy of fasting call upon us to know ourselves. Filosofinya puasa itu adalah menyuruh kita untuk mengenali diri. Tidak cuma mengenali, to master ourselves, untuk menguasai diri kita. And to discipline ourselves the better. Dan juga untuk mendisiplinkan diri kita lebih baik. Jadi katanya Thorik Ramadan, puasa itu. Tadi kan puasa itu menaklukkan hawa nafsu kita, diri kita sendiri. Untuk bisa ditaklukkan kan, jalan pertama apa? Ya harus dipahami, dikenali. Pahami dirimu, kenali dirimu. Kalau sudah kamu kenali, bisa kamu kuasai. Kalau sudah kamu kuasai, bisa kamu disiplinkan. Kalau sudah disiplin, akhirnya apa? To free ourselves. Kita bisa bebas. Bebas dari ikatan yang tidak perlu. Satu-satunya yang boleh mengikat kita, menjadi gantungan kita hanya Allah. To fast is to identify our dependencies and free ourselves for them.
Jadi puasa itu mengidentifikasi, mengenali apa yang membuat kita tergantung, terus kita bebaskan diri dari itu. Itu kalimatnya Tariq Ramadan. Intinya sama dengan Ghazali tadi. Jadi bisa kalian pakai ini. Mungkin yang menganggap alah Ghazali terlalu sering dipakai, Pak, yo pakai ini Tariq Ramadan. Isinya sama. Biar kamu nggak agak bosen tiap ceramah selalu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Tiap Ramadan itu iya sudah hafal itu. Kita masuk lebih dalam. Kalau ini Rumi, katanya Rumi, fasting is the first principle of medicine. Puasa itu prinsip pertama pengobatan. Fast and see the strength of the spirit reveal itself. Puasalah dan lihatlah kekuatan jiwa akan muncul sendiri. Tidak usah pakai teori macam-macam. Puasalah saja dan lihat hasilnya. Cuma puasa yang benar. Dia akan jadi obat lahir sekaligus obat batin. Di antara filosof muslim klasik yang terkenal menyarankan puasa sebagai metode pengobatan antara lain Ibnu Sina, yang nulis kitab kedokteran pertama dalam sejarah manusia. Terus kalau ini Gandhi yang saya bilang tadi, I believe that there is no prayer without fasting and there is no real fast without prayer. Jadi puasa dan sholat, puasa dan doa itu tidak bisa saling ditinggal. Dua-duanya saling berkait. Makanya di banyak ayat itu puasa dan sholat itu satu paket. Jadi tidak mungkin orang puasa tapi tidak sholat atau sholat tapi tidak puasa. Dua-duanya satu paket. Nanti pembahasannya panjang. Kalau ini filosof Yunani. Jadi jangan salah, biar kamu nggak bosen, bete. Dalilnya filosof puasa. Athenaeus ini filosof Yunani. Athenaeus kelihatan dia aslinya Athena. Nanti dia nulis buku yang jadi ini mungkin pengarang buku resep pertama dalam sejarah manusia. Resep makanan. Cuma dia nulis buku kalau diterjemahkan bahasa Indonesia judulnya Perjamuan. Cuma jangan dikira resepnya kayak hari ini, isinya tip and trick, tapi filosofinya juga banyak. Fasting cure disease. Puasa itu menyembuhkan penyakit. Dries up bodily humors. Mengeringkan, membersihkan dari kesenangan-kesenangan jasmania. Put demons to flight. Nyingkirkan setan. Orang puasa itu setan gak kerasan. Karena disuruh ini gak mau, disuruh itu gak mau. Wong sedang puasa. Get rid of impure thought. Pikiran yang tidak murni akan pergi. Makes the mind clearer and the head purer. Membuat pikiran tambah jelas, hati tambah jernih. The body sanctified, tubuh tersucikan, and raises man to the throne of God. Dan akhirnya manusia menuju singgasana ketuhanan. Itu jalannya puasa. Itu kalau di bahasa Arab kan bisa jadi kayak ayat. Cuma ini pakai bahasa Latin yang diinggriskan. Ini idola kita Plato. Katanya Plato, I fast for greater physical and mental efficiency. Kalau kalian merasa drop mental maupun fisik, puasalah. Itu sarannya Plato. Bagi yang merasa bete, jenuh, sumpek, ndak bisa move on, puasalah. Oh, itu sarannya Plato, poso. Rasakan efektivitasnya untuk hidupmu. Ya paling tidak kamu akan melupakan masalahmu dan mikir bahwa kamu sedang lapar. Paling tidak itu. Tapi ada lebih besar manfaat yang lain. Ya Plato nggak ngomong panjang-panjang, pokoknya aku puasa untuk greater physical and mental efficiency.
Jadi bisa dibayangkan orang kayak Plato juga menuju puasa. Oke, ini terakhir biar ada dalilnya, ini hadis dari Nabi. Nggak tak tulis Inggrisnya, Arabnya aja. Bahan kultum lagi. Man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Abu Hurairah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata tidak penting, kata-kata konyol, wal amala bihi, apalagi melakukan hal-hal kotor, hal-hal tidak penting, hal-hal jelek, wal jahla, dan jahla itu tidak tahu, cuek, peduli amat, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh ayyada atau amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh lapar dan hausmu. Itu tekanannya Nabi. Jadi yang dipuasakan jangan cuma mulut dan kemaluannya, tapi juga qaulaz zur, amal bihi wal jahla. Perhatikan, jangan ngomong yang jelek-jelek. Makanya tadi, ayo kita puasa yang benar, yang tidak cuma meninggalkan makan dan minum. Itu wanti-wantinya Nabi. Allah tidak butuh lapar dan haus kita, tapi butuh keseriusan kita berpuasa, mempuasakan nafsu kita, nyawanya di situ. Oke, ini dalil terakhir dari Abu Hurairah untuk menutup ngaji filsafat kita untuk sesi kesekian kalinya. Insya Allah nanti ketemu lagi setelah Idul Fitri. Ditunggu saja pengumumannya dari teman-teman takmir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.